Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Iya, mana bisa pakai. Baru. Oh iya. Jamaah Masjid Nurul Huda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi yang cerah kita bisa berkumpul di rumahnya Allah bersama-sama telah selesai menjalankan ibadah sholat subuh, dan insyaallah sebentar lagi kita akan melanjutkan dengan kajian subuh yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Ahmad Rosinuddin Sarjana Hukum. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan ribahan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, sampai kepada kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaat yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih sudah hadir. Bentar lagi kita akan mendengarkan tausiah akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rosinuddin Sarjana Hukum. Belakangan beliau sering kita saksikan di beberapa layar televisi. Mudah-mudahan perjuangan beliau Allah mudahkan, amin, Allah selamatkan dan sampai ke tujuan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. amin. Tidak usah diperkenalkan karena memang sudah terkenal. Bapak Ibu, hari ini disiarkan langsung oleh beberapa YouTube channel, salah satunya channel YouTube Jagoan Kulon. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe untuk 1 juta viewer. Masya Allah. Dan timnya Pak Ustadz juga membawa, mudah-mudahan ini menjadi dokumentasi dan mudah-mudahan Allah catat sebagai amal kebaikan. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi yang akan dibawakan oleh Ustaz Ahmad Rosinuddin Sarjana Hukum adalah istiqomah dalam beribadah dan bagaimana kita meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Dan segala hormat kepada Bapak Ahmad Rosinuddin Sarjana Hukum waktu dipersediakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kamar. Madhuhu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyu falaqaw nabiyyu wa innahu la nabiyya ba'di wa satakuruhu khulafa'u wa tashur. Amma ba'd, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini yang pertama kali di Masjid Nurul Huda ini follow up dari Perumnas 2 kemarin. Karena dari Perumnas 2 itu kemudian diminta oleh Pak Muslikun ya, atau Pak Muslikan ya, maaf, kemari. Dan terima kasih kepada Pak Haji Farul Rozi, tadi sudah ketemu saya di mana beliau selaku Ketua DKM, juga Pak Haji Hasim apakah hadir, beliau Ketua RW 8 yang kami hormati, juga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, kita akan bahas dua tema sekaligus. Yang pertama istiqomah dalam ibadah, yang kedua bagaimana kita meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan menjalankan ibadah kalau dia memiliki 3 kesadaran. Kalau salah satu dari 3 unsur atau 3 kesadaran ini tidak dimiliki, maka dia tidak akan beribadah. Pertama, dia memiliki kesadaran ada Al-Khaliq, yakni pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang akan beribadah kalau dia tidak punya kesadaran keimanan adanya Al-Khaliq. Bagi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Maka muncul kesadaran kita yang kedua sebagai hamba. Jadi yang pertama ada kesadaran kita, ada Al-Khaliq. Yang kedua muncul kesadaran kita sebagai hamba, bahwa kita makhluk. Makhluk itu terbatas, penuh kekurangan, butuh pada yang lain. Ini ciri khas dari makhluk. Maka kalau ada satu kajian tentang Khaliq, dia memiliki sifat makhluk, maka Al-Khaliq tadi tidak layak disebut makhluk. Apa di Khaliq ya? Dia turun derajatnya jadi makhluk. Misalkan Al-Khaliq beranak, Al-Khaliq punya sekutu, itu menunjukkan keterbatasan sifat makhluk. Maka derajat Al-Khaliq tadi tidak layak disebut Al-Khaliq, tapi dia sudah menjadi makhluk. Yang ketiga, kesadaran bagaimana dia mengibadai Al-Khaliq, mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Al-Khaliq. Kita umat Islam sadar Allah adalah Rabb kita, Rabb semesta alam, Rabbnya manusia. Dan kita sadar sebagai hamba Allah, kita butuh tuntunan dari Allah berupa apa? Syariat Allah, wahyu dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang wahyu itu bisa berupa 2 hal. Yang pertama, wahyu langsung dari Allah, itulah Al-Quran, yang kita yakini sebagai kalamullah. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Ini adalah ta'rif atau definisi atau pengertian Al-Quran. Berbeda dengan As-Sunnah. Karena kalau As-Sunnah itu tidak ada tambahan redaksi, membacanya adalah ibadah, tidak. Kita membaca hadis itu membaca saja. Tapi kalau Al-Quran itu ibadah. Sementara As-Sunnah adalah apa-apa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir atau diamnya Rasulullah pada perbuatan sahabat, tanda persetujuan. Jadi kalau ada sahabat melakukan sesuatu, Rasul mendiamkan, berarti itu sunnah Nabi juga. Karena kalau keliru pasti diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Didiamkan ini bukan berarti wajib, sunnah haram, dilihat korinahnya. Bisa didiamkan di situ mubah, bisa juga makruh. Nanti kita lihat korinah atau indikasi terhadap perbuatan itu masuknya kemana. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah itu semuanya wahyu. Jadi keliru kalau ada orang meyakini yang wahyu itu hanya Al-Quran, sementara sunnah tidak dianggap sebagai wahyu, dianggap ini perbuatan Rasul sendiri, olah akalnya Rasul, kira-kira begitu. Tidak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan, bukan kehendak Nabi. Maka pernah Nabi ditanya oleh sahabat tentang sesuatu, Nabi menunda, tidak menjawab karena belum turun wahyu. Jadi tidak kemudian beristihad atau berpikir keras untuk menjawab, tidak. Jadi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mujtahid. Beliau ini beristihad, menggali hukum. Kalau ada sesuatu berpikir keras, ini hukumnya apa? Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Tapi kalau Nabi tidak. Karena Nabi bukan seorang mujtahid. Nabi itu adalah pembawa wahyu. Jadi kalau wahyu belum turun, Nabi menunggu, gak berpikir mencari apa ya hukumnya, enggak. Itu bedanya antara mujtahid dengan Nabi. Oh, di mimbar ya? Oh iya, minta di mimbar ya? Baik. Sebentar, mimbar biar terlihat. Ya, boleh.
Sebentar. Ini saya bawa sekalian. Oke, baik. Berarti pakai ini ya. Pakai ini berarti ini copot aja. Atau gini aja. Oh, yaudah. Ini? Oh, semuanya. Oh, Masya Allah. Ini gimana nih? Punya siapa ini tadi? Oh, operator ya. Nah, harus itu baik. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada kekeliruan kalau orang hanya mengimani Al-Quran dan ingkar kepada as-sunnah. Itu disebut ingkar sunnah. Itu termasuk menyelisihi kaidah syara' yang sifatnya qat'i. Maka orang yang ingkar sunnah itu kafir. Nah, ini ibadah ya. Jadi tata caranya harus mengikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah. Maka orang tidak mungkin bisa beribadah, apalagi istiqomah dalam ibadah, kalau tidak mengetahui syariat tentang ibadah. Dan kalau kita beribadah, ada kalanya ibadah itu masuk dalam apa yang disebut dengan khitabut taklif. Ya, ini seruan Allah terhadap kita hamba berkaitan dengan petunjuk perbuatan amal itu apa hukumnya. Kalau khitabut taklif itu selalu berujung kepada al-ahkam al-khamsah. Ada kala perbuatan atau afal itu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Kalau Imam Syafi'i ini, mazhab Syafi'i menyebutnya al-ahkam al-khamsah. Nggak ada perbuatan kita itu di dunia ini yang keluar dari 5 hukum ini. Ada kalanya wajib, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Sunnah, kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Makruh, ditinggalkan lebih utama, kalau dikerjakan tidak apa-apa. Mubah atau ibahah itu boleh, diambil boleh juga tidak. Haram, wajib ditinggalkan, bagi yang meninggalkan dapat pahala, yang mengerjakan mendapat dosa. Yang kedua, ibadah itu ada yang disebut dengan khitabu wadhi. Khitabu wadhi itu adalah petunjuk syara' tentang bagaimana menyempurnakan khitabu taklif. Misalkan ada namanya sholat 5 waktu. Apa khitabu taklifnya? Hukumnya wajib. Nah, bagaimana untuk menyempurnakan kewajiban sholat 5 waktu itu? Ada namanya khitabu wadhi. Ada syarat, mani, batal, rukhsah, dan seterusnya, itu disebut kiraan khitabu wadhi. Misalnya mau sholat syaratnya harus bersih dari hadas dan kecil dan besar. Kalau menghilangkan hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Nah, itu contoh-contoh penyempurna bagi seorang hamba untuk menjalankan khitabu taklif, kewajiban sholat 5 waktu. Orang nggak mungkin ibadah, apalagi istiqomah, kalau nggak mengerti hukum-hukum ini. Sholat aja nggak pakai wudhu misalnya. Terus yang kedua ada batal misalnya, kentut gitu sholat, kentut terus aja dia, nggak ngerti khitabu wadhi bahwa kentut itu termasuk yang membatalkan sholat gitu ya. Lalu dia terus saja sholat, jadi nggak akan istiqomah dan nggak diterima nilai, karena ibadah itu bisa diterima oleh Allah ketika memenuhi 2 syarat. Yang pertama benar, yang kedua ikhlas. Benar tadi berarti sesuai dengan petunjuk syara', memenuhi khitabu taklif, memenuhi khitabu wadhi. Kalau nggak memenuhi dua-duanya, ya nggak diterima. Yang kedua sudah benar, sudah sesuai, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya ria, ya biar disebut ya apa namanya merakyat, biar disebut apa namanya taat ibadah, setiap sholat disuting gitu ya, masuk gorong-gorong disuting misalnya gitu, pamrihnya demi elektabilitas karena dia nyalek gitu ya. Itu walaupun kaifiyahnya benar, tata cara benar, nggak diterima karena niat daripada beribadah itu benar-benar harus ikhlas, hanya semata-mata meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menarik bagi kita untuk menteladani para ulama terdahulu. Jadi ada beberapa ulama terdahulu itu kalau mengarang kitab tentang fikih, tentang apapun itu, di awal itu selalu beliau kutip hadis Nabi yang bunyinya, redaksinya innamal a'malu bin niyat. Sebenarnya hadisnya panjang, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Maksudnya adalah sesungguhnya segala amal itu bergantung pada niatnya. Kalau niatnya bukan karena Allah, niatnya pamrih dunia, ya dapatnya ya pamrihnya saja. Misalnya niatnya biar dianggap rajin ke masjid, ya udah dapatnya itu saja. Sementara pahala dari Allah nggak dapat.
Memang berat urusan niat ini, bukan urusan yang zohir, urusan batin. Makanya saran saya untuk ya meluruskan niat itu adalah membiasakan amal itu. Insya Allah nanti ikhlas. Jadi kalau amal itu terus rutin, kita biasa istiqomah, insya Allah ikhlas. Karena nggak mencari pamrih lain, karena tiap hari dilakukan, mau orang ramai, mau dia sendirian, dia terus menjalankan itu. Mau di masjid, mau di rumah, dia sholat tahajud misalnya begitu. Insya Allah ini orang-orang ikhlas. Kenapa? Ukuran orang ikhlas tadi balik ke istiqomah. Makanya kita tadi berdoa agar ibadah kita istiqomah. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, kadang-kadang kita umat Islam tuh memahami ibadah itu menjadi seperti orang-orang kafir, orang-orang Eropa, orang-orang Barat. Kenapa? Karena ibadah itu dianggap hanya mahdhah, hanya urusan yang berkaitan dengan ibadah ritual, sholat, zakat, puasa, sampai haji, itu dianggap itu ibadah. Selain itu dianggap tidak ibadah. Biasa bagaimana mengurusi anak yatim, mengurusi perekonomian, menghilangkan ya anak-anak yang kurang gizi, memberi rumah orang-orang yang terlantar, menjaga perbatasan wilayah negara agar tidak dimasuki musuh, mengatur perekonomian, menegakkan hudud, qisas, diyat, ta'jir, mukhalafah. Ini kadang-kadang kita umat Islam, hukum-hukum Islam meliputi ini, khitabut taklid dan wadinya juga ada, tapi kita ketika mengerjakan di luar ibadah mahdhah ini tidak mengikuti petunjuk wahyu. Tadi 3 kesadaran itu tidak muncul. Kita nggak sadar ada Allah, kita nggak sadar kita hamba, kita nggak sadar ibadah kepada Allah harus ikut syariat Allah. Saat kita sholat, puasa, zakat, kita sadar ada Allah, kita sadar makhluk Allah, ibadah pada Allah, kita sadar ada wahyu untuk mengatur kita bagaimana sholat. Tapi begitu ngurusi yang lainnya, ekonomi, kita nggak mau ikut aturan Allah. Ada. Misalnya, kalau sekarang sih sudah banyak kesadaran ya. Dulu orang mendengarkan ayat tentang wa ahallallahu bai'an wa harramar riba, dan Allah halalkan jual beli dan haramkan riba, itu aneh gitu. Riba haram itu kayaknya aneh, padahal itu bagian dari ibadah. Kalau kita tinggalkan riba, itu ibadah juga. Bahkan jangan macam-macam dengan riba ini. Nabi SAW bersabda, ar-riba salasuna wa sab'una baban aisaru ayang kilar rajul ummah. Jadi riba itu punya 73 pintu dosa atau kejahatan. Pintu dosa yang paling kecil itu seperti seorang laki-laki zina dengan ibu kandungnya. Coba bayangkan. Ada dengar kasus perzinaan aja kita sudah berkuduk ya bulu kita. Apalagi zina dengan ibu kandungnya. Lebih merinding lagi. Tapi riba ini ada 70 pintu. Salah satunya hanya zina tadi. Bagaimana dengan pintu-pintu yang lain? Jadi ketika interaksi ikhwan akhwat, kita tidak mengikuti syarat Allah. Laki-laki perempuan campur baur, ada ikhtilat. Wanita tidak lagi menutup aurat, seolah-olah hukum Allah hanya berlaku di masjid. Keluar dari masjid, diumbar auratnya. Suami juga membiarkan istrinya diumbar auratnya, yang dengan aurat terumbar itu menghalalkan dirinya dijilat api neraka. Putri-putrinya yang sudah balik juga begitu. Dianggap keamanan itu hanya di masjid, keluar dari masjid tidak terikat lagi dengan syariat Allah. Hati-hati. Termasuk juga dalam urusan politik. Kita kalau sudah politik nggak ngikut lagi syariatnya Nabi, nggak mencontoh bagaimana dulu Nabi berpolitik, berjuang di Mekah, sampai beliau mendapatkan nusroh kekuasaan di Madinah, bagaimana beliau mengelola kepemimpinan rakyat di Madinah, bagaimana beliau mengelola perjanjian-perjanjian damai, perjanjian-perjanjian terhadap warga negara, ada bani-bani yang diatur dalam waskitoh, piagam-piagam, bagaimana hubungan luar negeri yang didasari dengan jihad, bagaimana aktivitas jiwa, ini kita tidak terikat. Hari ini kita ingin ibadah total, bahkan ingin istiqomah kepada Allah, tapi begitu urusan di luar ibadah mahdhah, kita ikuti teori-teori, pendapat-pendapat di luar wahyu. Dalam urusan politik kita mengikuti Montesquieu. Oh, kekuasaan harus dibagi jadi 3.
ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Dalam politik kita mengikuti orang barat, sekuler. Oh, jangan bawa-bawa Islam kalau politik. Politik itu hanya di masjid. Lalu apa sih maksudnya politik itu? Kita kan selalu mengkonotasikan kalau politik itu hanya nyoblos pemilu, habis itu dapat presiden, dapat kepala daerah, dapat calon anggota DPRD, DPR. Bukan itu politik dalam Islam. Itu hanya satu bagian kecil dari politik di dalam Islam. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kami sudah mengantarkan dengan mengutip satu hadis yang bisa dijadikan sandaran untuk memberikan terminologi atau ta'rif atau apa definisi tentang apa itu siasah atau politik. Dalam bahasa Arab, masdar dari kata politik itu kan siasah. Sasa, asasa, siasatan. Artinya apa? Mengurusi. Nabi SAW dalam riwayat muttafaq alaih, beliau dari Abu Hurairah, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israil tasuhumul anbiya kulapa halaka nabiy khulafa nabiy wa innahu la nabiyya ba'di wa satukunuhu khulafa fataksur. Jadi dahulu zaman Bani Israel itu urusannya, urusan makannya, minumnya, interaksinya, cara nyari pekerjaannya, macam-macam lah. Pokoknya urusan kehidupan, termasuk urusan ibadahnya, urusan pelanggaran, sanksi dan seterusnya, itu diurusi oleh para nabi. Begitu nabi itu meninggal, maka Allah turunkan nabi yang lain untuk Bani Israel. Lalu Nabi mengatakan, setelahku tidak ada lagi nabi, tapi setelahku akan ada banyak khalifah. Fasatakunuhu khulafa'u fataksuru. Kan terbukti setelah Nabi SAW meninggal, banyak khalifah. Ada Abu Bakar, kemudian ketika meninggal digantikan Umar, ketika meninggal digantikan Utsman, ketika meninggal digantikan Ali, ketika Ali ada periode Muawiyah, ada periode Abbasiyah berakhir, dan ada Utsmaniyah, dan akhirnya kekuasaan Islam itu berakhir Maret 1924 di Turki. Itu dulu yang mengurusi politik umat, itu kekuasaan seperti itu yang diwariskan oleh Nabi turun-turun. Maka di dalam hadis ini dapat kita ambil pengertian politik itu adalah ya, karena Banu Israil tasusuhumul anbiya, diurusi. Jadi maksudnya politik adalah mengurusi urusan publik, itu namanya politik. Bagaimana kalau politik Islam? Berarti mengurusi urusan publik dengan syariat Islam. Maka politik itu dimaknai riayah su'unil ummah bi ahkami syariah, mengurusi urusan publik, urusan umat dengan syariat Allah. Termasuk politik misalnya kemarin ada gonjang-ganjing pengelolaan tambang, ada ormas yang diberi konsesi untuk mengelola tambang. Ini juga politik. Bagaimana Islam mengaturnya? Oh, harus kita cari Al-Quran ada enggak? Kalau enggak ada, hadis. Oh, ternyata di hadis ada ketentuan syariat. Al-muslimuna suraka'u fi salasi fil ma' wal kala' wan nar. Kaum muslimin berserikat pada 3 hal. Fil ma', air, wal kala' pada kebalaan, wan nar, dan api atau energi. Di riwayat yang lain ditambahkan matan redaksi hadis, wasamanuhu haramun, dan mengambil harga atas barang publik ini haram. Kemudian ada hadis Abjad bin Hamal yang meminta tambang garam dari Rasul, awalnya dikasih, tapi seseorang mengatakan ini depositnya luar biasa, kal ma'alid, seperti air yang mengalir gak ada habis-habisnya. Lalu Nabi tarik kembali. Dari situ para ulama menyatakan bahwa tambang-tambang deposit melimpah, sumber daya alam yang tak terbatas, padang gembalaan, hutan, ya itu semua adalah al-milkiyatul ammah, milik publik, milik barang-barang yang pengelolaannya diwakilkan kepada penguasa, nggak boleh diserahkan kepada swasta, yang manfaatnya dikembalikan kepada rakyat, nggak boleh manfaatnya dinikmati oleh oligarki. Ini juga politik. Jadi kita kalau bicara politik itu juga ibadah, dan kita tidak ingin istiqomah hanya untuk urusan ibadah mahdhah. Begitu urusan ghairu mahdhah, kita tidak istiqomah menjalani agama kita ini. Karena agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ini agama yang sempurna. Tidak seperti agama-agama yang lain. Agama-agama lain di luar Islam itu mengatur urusan ibadah ritual,
tapi tidak mengurusi urusan publik. Sementara ideologi di luar Islam itu mengurusi urusan publik tapi nggak mengurusi ibadah ritual. Kapitalisme, sosialisme, komunisme itu mengurusi hal-hal yang terkait publik. Punya konsep mereka, tapi tidak punya konsep untuk ibadah. Agama-agama lain selain Islam, Kristen, Yahudi, ya, Buddha, Hindu, punya konsep ibadah kepada Tuhan-Tuhan mereka, tapi nggak punya konsep bagaimana mengatur masyarakat. Islam itu sempurna. Semua diatur, dan contohnya juga sudah mempraktikkan secara sempurna, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga diturunkan. Makanya kemarin ada, sampai hari ini ya, ketika ada gonjang-ganjing ijazah palsu, ini juga bagian dari ibadah. Ijazah palsu ini bagian juga dari masalah keumatan, masalah publik, masalah politik. Bagaimana kita beribadah dalam konteks itu? Oh, ada konteks ibadah, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan ada segolongan umat di antara kalian yang menyuruh kepada ma'ruf, yang cegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Teman sekalian, jadi kasus ijazah palsu itu saya mendapat cerita sejak asbabun nuzul lah, kalau Al-Quran kira-kira begitu. Kalau hadis ya asbabul wurud lah. Saya dari awal udah dapat ceritanya. Jadi awalnya saat saya melihat podcastnya Gus Dur dan Bambang Tri melakukan mubahalah tentang ijazah palsu, saya melihat ini secara hukum berbahaya. Karena penguasa pasti nggak akan ridho dirinya diperlakukan seperti itu. Walaupun Bambang Tri saat itu sudah punya argumentasi, maka saya mencari cara gimana ketemu Bambang Tri. Akhirnya ketemu Bambang Tri, saya sampaikan pendapat Pak Bambang ini berbahaya. Tapi saya punya data, iya, secara ilmiah Pak Bambang punya bukti argumentasi. Buktinya apa? Buku Jokowi Undercover. Secara fikih Gus Nur punya argumentasi melakukan mubahalah. Walaupun kaifiah mubahalahnya Gus Nur debatable. Memang ya, mubahalah dalam kaidah Islam itu kan tidak juga seperti itu. Tapi dalam konteks bahwa itu cara Gus Nur untuk mencari keyakinan apakah benar kabar itu, ya, itu memang juga tidak bisa dianggap pidana begitu. Kan saat itu Gus Nur dianggap pidananya pertama justru 156 KUHP. Dianggap mencemarkan, menodai agama, menggunakan mubahalah untuk mengedarkan kebohongan. Tuduhannya kan begitu. Walau yang kedua dianggap mengedarkan kabar bohong, yang ketiga pidana sara. Akhirnya divonis kabar bohong 6 tahun, banding dikurangi jadi 4 tahun karena dianggap pidana sara. Saat itu saya tidak masuk pro kontra ya, tapi saya mencari mekanisme apa ya untuk mengurusi urusan kabar ijazah ini. Ketika bicara khobar, saya teringat dengan kaidah mustalahul hadis atau ilmu hadis ya. Di dalam ilmu hadis itu ada dua hal yang paling berkaitan. Pertama ilmu riwayah, yang kedua ilmu diroyah. Riwayah itu tentang bagaimana hadis itu diriwayatkan, diroyah itu tentang otentitas kepercayaan hadis itu untuk diterima atau tidak. Maka kalau bicara hadis ini sahih atau dhaif atau hasan, ya munqati atau tidak, itu diroyah. Tapi kalau bicara tentang orang ini punya kredibilitas tidak, apakah dia terkategori adil dan dobit sehingga riwayatnya bisa diterima, kan? Kalau orang meriwayatkan hadis itu kan harus ada padanya dua kriteria sekaligus. Pertama, dia harus adil, kedua harus dobit. Adil itu berarti dia menyampaikan apa yang didengarnya sesuai dengan apa yang diucapkannya. Dia tidak punya cacat muro'ah, bukan orang tukang dusta. Bahkan Imam Bukhari kalau melihat ada orang seperti kambing lah kira-kira ya, dikasih rumput mendekat kambing itu, habis itu nggak jadi dikasih, hanya untuk dekatan kambing mau disembelih misalnya, itu hadisnya nggak diterima. Riwayat dari orang yang kayak gini, sekali berdusta saja pasti nggak diterima gitu. Jadi ketat sekali begitu. Nah, saya terapkan kaidah mustalah hadis, termasuk bagaimana tobakoh ya. Tobakoh itu adalah masa periode periwayat hadis itu yang kalau dia menuturkan hadis harus ketemu. Misalkan bapak-bapak cerita, saya cerita,
Menurut Soekarno, Indonesia itu begini. Saya ketemu Soekarno, nah, ini sudah pasti nih. Kisah atau khobar dari saya ini tertolak. Karena tobakoh era Soekarno dengan saya itu meloncat satu periode. Saya nggak mungkin ketemu Soekarno. Soekarno sudah meninggal duluan, saya baru lahir. Gitu. Nah, hadis pun begitu. Kalau ada perawi mengaku ketemu sahabat, tapi dia tobakohnya ditabiin, bukan tabiin, ini pasti nggak bisa diterima. Memang ada satu tabiin besar yang ketika menuturkan hadis itu tanpa menyebut dari sahabat mana. Misalkan yang terkenal kalau di ilmu mustalahul hadis itu tabiin besar namanya Sa'id ibnu Musayyab. Banyak hadis-hadis yang diriwayat Sa'id ibnu Musayyab itu tidak menyebutkan dari sahabat mana dia menerima hadis itu. Langsung qala Nabi Muhammad SAW. Khusus Sa'id ibnu Musayyab diterima. Kenapa? Karena saat Sa'id ibnu Musayyab itu adalah tabiin besar yang biasa ikut halakoh besarnya para sahabat. Jadi sering ketemu banyak sahabat. Sehingga saking banyaknya ketemu sahabat, dia gak pernah menyebutkan dari mana itu beroleh. Langsung Nabi. Itu masih diterima. Walaupun statusnya munqati ini ya, terputus. Tapi terputus munqatinya saat Ibnu Musayyab itu mayoritas ahli hadis menerima. Kenapa? Saat Ibnu Musayyab itu masyhur ikut halakoh-halakohnya para sahabat. Sehingga ketika dia menyebutkan hadis dari Nabi langsung tanpa menyebut sahabat, artinya mafhum bahwa itu pasti melalui sahabat. Nah, saya gunakan kaidah ini pada kasus ijazah palsu. Pertama, saya lihat kredibilitas orang yang punya ijazah. Apakah orang ini jujur sehingga kalau ada orang yang mengatakan ijazahnya palsu, berarti keliru begitu. Saya cek kredibilitasnya orang ini. Oh, ternyata ada mobil SMK 11.000 triliun dan macam-macam lah. Wah, ini riwayat khobar dari dia ini bisa meleset ini begitu. Saya telusuri di Roya. Nah, gimana ini Bambang tadi mencari penelusuran? Ternyata dia melakukan penelitian, ketemu orang-orang yang dulu jadi teman-teman sekolahnya. Dituangkanlah dalam bentuk buku. Jokowi Undercover 2, lelaki berjasa palsu. Gitu. Nah, dari situ saya juga tanya, bagaimana dengan orang-orang yang mengklaim ijazah itu asli, rata-rata tidak terlibat dalam riwayat ini, ya bukan teman dan sebagainya. Rata-rata umumnya waktu itu ya hanya meyakini berdasarkan kan sudah lewat wali kota Solo, gubernur Jakarta, sampai pilpres 2 kali. Kalau ijazah itu bermasalah kan nggak mungkin lolos. Argumentasi ini juga terpatahkan ketika Bambang Tri juga menjelaskan, kalau ukurannya dia bisa lolos, bisa saja itu lolos hanya administrasi. Secara substansi, karena di KPI itu nggak pernah ngecek asli atau tidaknya, hanya dicek lengkap tidak, legalisir tidak, yang mengeluarkan oke, dah begitu doang. Jadi tidak ada kemudian verifikasi, dicek bener nggak ada. Ya. Waktu itu Bambang Tri menyatakan Bupati Simalungun namanya CR Saragi itu pernah menjadi bupati 2 periode Simalungun, terus dia mau naik pilkada Sumatera Utara, gubernur. Nah, waktu gubernur itu baru ketahuan ijazahnya bermasalah, lalu dia berhenti di tengah jalan. Artinya apa? Boleh jadi verifikasi itu lolos bukan karena benarnya, tetapi tidak diketahui cacatnya. Makanya kalau di dalam ilmu hadis itu ada kaidah namanya jah wa ta'dil. Jah itu mengkritik bagaimana orang-orang yang meriwayatkan, termasuk tobakohnya ini nyambung atau tidak. Ta'dil itu bagaimana memberikan penyematan kredibilitas kepada orang-orang yang meriwayatkan. Makanya kalau ada orang itu dijah ya, disebut ada aib, enggak, dia itu nggak ketemu sama sahabat, orang dia lahirnya setelah periode sahabat meninggal, kok bagaimana bisa dia menyatakan dapat hadis dari sahabat? Dia ini tabiin periodenya. Jadi kalau hadis itu Bapak-bapak Ibu sekalian harus ngurut. Periode Nabi kan ada sahabat, ada tabiin, ada tabiin, baru pentakhris hadis. Kalau pentakhris hadis itu seperti yang kita baca, ada Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Dan kalau kita bicara tentang khobar ijazah ini, waktu itu saya berpikir ini jahnya lebih banyak daripada ta'dilnya. Sementara ada imam hadis yang menyatakan satu orang saja menjah perawi hadis, maka itu menggugurkan keadilannya, sehingga riwayat dari perawi tadi gugur.
Banyaknya yang mentakdil, tetapi ketika ada satu saja menjarah itu menggugurkan. Kenapa? Kalau dalam konteks hadis kan benar-benar harus hati-hati. Karena kita tidak ingin menerima sesuatu yang sebenarnya bukan dari Nabi, tapi diklaim dari Nabi. Karena ada ancaman siapapun ya yang mengatakan atas nama Nabi itu sama saja menyiapkan tempat duduknya di neraka. Tapi dalam konteks khobar ijazah ini nggak se-ekstrim itulah. Saya mencoba tanya Bambang Tri dan seterusnya. Nah, akhirnya saya bawa ke pengadilan. Nah, waktu gugat di 2022, kasus ini dihentikan karena masih menggugat, baru daftar Bambang Tri dan Gus Dur ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri. Lalu gantian kita di Surakarta, berubah jadi pidana, berubah jadi terdakwa, tadinya penggugat, berubah jadi terdakwa dan divonis. Dan dalam proses itu juga nggak pernah muncul ijazahnya begitu. Nah, muncul lagi ya periode kedua oleh Rismond Sianipar Hasiholan yang mengkaji dokumen ijazah itu. Dan dokumen ijazah itu sebenarnya sumbernya resmi. Jadi kalau hari ini tidak diakui yang beredar itu sebenarnya ya sumbernya resmi. Dari mana dapat ijazah itu? Bambang Tri Mulyono mengambil sumber analisa terhadap ijazah itu dari KPU. Karena di situ kan dulu semua diupload. Dan sekarang nggak tahu masih ada nggak. Di-download semua itu, baik KPU pusat maupun KPU daerah, baik daerah Provinsi DKI Jakarta maupun Surakarta begitu. Nah, kembali kepada soal politik. Kenapa kita harus ikuti ini? Karena kita tidak ingin mewariskan legasi kepemimpinan dipimpin orang yang tidak jujur. Bahaya. Urusan rumah tangga saja kalau suami tidak jujur itu bahaya. Coba ibu-ibu, kalau suaminya tidak jujur, bahaya nggak ibu-ibu? Bahaya. Coba berangkat dia sendiri, pulang-pulang udah bawa bini 3 lagi, coba nggak jujur dia. Alasannya apa? Kan nggak perlu izin istri. Ya memang menikah lagi nggak butuh izin istri, tapi harus kasih tahu. Jangan tahu-tahu bawa anak 5, istri 3, tahu-tahu istriku ini juga istriku. Wah, dari mana? Kan nggak perlu izin ya, tapi kok nggak kasih tahu, akhirnya rebutan warisan. Jujur itu penting. Urusan rumah tangga saja nggak jujur berbahaya. Tidak izin kepada istri itu satu hukum syara, jujur terhadap keadaan baru kepada keluarga itu hukum syara juga. Ini bapak-bapak harus hati-hati nih. Jangan mentang-mentang bahwa nikah lagi nggak perlu izin istri, tahu-tahu bawa 10 anak 3 bini gitu. Harus jujur. Kalau nggak jujur berarti nggak adil itu. Dan nanti kalau nggak adil di akhirat, orang yang lain sudah masuk surga sama istri dan anak-anaknya, dia masih gelejotan terus, akhirnya apa? Masuk neraka. Niatnya mau nikah lagi, mau ibadah, nambah pahala, malah jadi masuk neraka karena tidak jujur, tidak adil tadi. Ini urusan hanya kepala rumah tangga, apalagi negara. Jadi kalau kita ibadah, benar sholat, zakat, semuanya itu kita kerjakan, tapi urusan umat ini juga harus kita urusi. Karena ibadah juga itu. Kita diam melihat kemungkaran, banyak kebijakan yang zalim, diam itu dianggap setuju. Makanya ada ungkapan para ulama menyebut ketika ada kemungkaran, kemudian kita diam terhadap kemungkaran, itu seperti syaitonul akhraj, setan bisu. Padahal dia tahu, bisa bicara. Ya memang hari ini ya, untuk menjadi orang yang jujur, mengungkap kebenaran apa adanya itu gak gampang. Prof. Sofyan Effendi baru ngomong kejujuran kebenaran beberapa hari saja, berikutnya langsung mencabut pernyataannya. Nggak gampang memang menjadi orang yang jujur di era yang penuh tipu daya. Kalau dalam sebuah tayangan TV nasional itu saya sebut kita ini berada di tahun-tahun penuh tipu daya. Apa disebut dengan banyak roy bidoh hari ini. Nggak ngerti dia syariat, nggak ngerti ngurusi umat, tapi dia diatamani kekuasaan. Habis itu dia menipu rakyatnya dengan kekuasaan itu. Ini bahasan yang pertama, tinggal sampai jam berapa kita tanya dan jawab. Nah, sekarang masuk yang kedua, ukhuwah. Nah, itu ibadah begitu ya Bu, Ibu, Bapak-bapak. Jadi jangan persempit pikiran kita ibadah seolah-olah hanya mahdhah, ada yang ghairu mahdhah tadi. Dan semuanya ada kaifiyahnya. Khidabut taklid dan wadinya ada, termasuk yang ghairu mahdhah itu ada. Misalnya, bagaimana dengan kemungkaran? Itu haram. Bagaimana dengan kaifiyah mencegah? Bagaimana caranya? Dengan lisan, itu kaifiyah itu. Khitabu wadi.
yang merinci untuk amar ma'ruf nahi munkar itu ada. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Ini adalah rincian bagaimana ibadah amar ma'ruf nahi munkar yang dikasih tahu oleh Nabi. Rinciannya apa? Oh, dengan kekuasaan. Kalau nggak punya, dengan lisan. Kalau nggak punya, dengan hati. Tapi oleh Allah, oleh Nabi ini disebut orang yang melihat kemungkaran hanya gedek, hanya mendoakan supaya yang mungkar itu dapat azab, itu imannya lemah. Lemah, karena dia sebenarnya bisa lebih dari itu. Tapi tetap dia dianggap iman. Nah, yang nggak iman itu yang ridho terhadap kezaliman. Apalagi melegitimasi kemungkaran seperti di PIK 2, ada tanah rakyat dirampas, dizalimi, dibayar cuma 3.000 perak, korbannya dipidanakan, dikriminalisasi. Ada orang ngaku ulama tiba-tiba melegitimasi, oh ini proyek ini telah memenuhi ihya'ul mawat, menghidupkan tanah mati, man ahya ardon fayalah. Oh, ini lebih parah ini. Kalau yang diam kepada kemungkaran disebut syaitonul akhirat, yang melegitimasi membela kemungkaran ini disebut dengan syaitonun natiq. Apa itu? Setan orasi. Setan bicara, juru bicara setan. Diam saja dia nggak boleh, apalagi menyetujui, apalagi membela terbuka suatu kezaliman. Ini penyesatan fikih. Memang dalam Islam ada nama kaidah ihya'ul mawat, menghidupkan tanah mati. Man ahya ardan fahuwalah. Siapa saja menghidupkan tanah mati, maka baginya. Maka as-sababu atamaluk, sebab-sebab kepemilikan tanah dalam Islam itu salah satu karena ihya'ul mawat. Ada karena warisan, ada karena hibah, karena jual beli, termasuk karena menghidupkan tanah mati. Yang dimaksud tanah mati, tanah yang benar-benar belum pernah disentuh manusia. Lalu dia datang, nyangkul di situ, ya baru jadi miliknya. Tanah di Banten ini sudah dicangkulin banyak orang, katanya tanah mati. Udah dikelola banyak orang. Nggak ada di tanah di Indonesia ini sekarang yang masuk ihya'ul mawat, tanah mati. Semua udah punya. Yang ditinggali pribadi punya pribadi, di luar itu udah dikuasai negara. Di mana ihya'ul mawat? Nah, ini bahaya kayak gini ya. Nah, yang kedua ukhuwah. Nah, ukhuwah itu ada dua. Ada ukhuwah nasabiyah, ada ukhuwah islamiyah. Kalau ukhuwah nasabiyah itu yang disebut dengan silaturrahim. Ya, ini persaudaraan karena nasab, ikatan persaudaraan karena kesamaan rahim. Maka hubungan kita dengan saudara-saudara kita itu yang disebut dengan silaturahim. Maka dalam urusan dengan keluarga kita yang satu rahim, ada hubungan keluarga, haram memutus silaturahmi di situ. Tapi kalau itu sama-sama muslim, kawan jauh ya, ini orang kurang ajar misalnya ya, berkali-kali hianat pada kita, kita putus hubungan dengan dia karena kita tidak ingin lagi ya mendapat mudarat karena berinteraksi dengan dia, ini boleh. Yang nggak boleh itu kalau memutus silaturahmi, kakak sendiri, adik sendiri, ibu sendiri, orang tua sendiri, meskipun katakanlah jengkelin, tetap nggak boleh diputus karena satu rahim. Nah, ikatan karena sababiyah, ya ini silaturahim. Ada ikatan karena Islam, akidah, ya disebut dengan silah ukhuwah. Meskipun bangsanya jauh, ya di Palestina, itu saudara kita. Jadi nggak boleh kemudian mengatakan ngapain bela Palestina, bangsa sendiri kita aja masih susah. Nggak boleh begitu. Karena silah ukhuwah itu ikatan persaudaraan yang diikat dengan akidah Islam. Dan memang yang paling penting dalam silah ukhuwah akhirnya adalah apa? Persatuan. Dan apa yang lebih penting dari persatuan itu adalah adanya kesatuan imam, pemimpin. Dan situlah pentingnya kita punya imam yang satu, pemimpin yang satu, yang menerapkan syariat. Seperti dulu para pendahulu kita, umat Islam terdahulu dipimpin oleh seorang khalifah. Negaranya satu, yang diterapkan syariat Islam, pemimpinnya satu, semua dipersaudarakan, satu diserang, semua kaum muslimin ikut melindungi. Coba bayangkan, dulu kan kita saling tolong-menolong, nggak peduli dia dari Mesir, ya dari Ajam maupun non-Ajam, ya dari Arab maupun non-Arab, satu. Tapi begitu negaranya kaum muslimin 3 Maret 1924 ya, itu dipecah belah oleh Inggris melalui agennya Mustafa Kamal Laknatullah, udah nggak ada ukhuwah kita. Seolah-olah kaum muslimin tercerai-berai. Hari ini kaum muslimin itu seperti ayam yang kehilangan induknya. Ngurusi sendiri-sendiri. Jangankan
dengan saudara kita di Palestina. Sekarang antara masjid itu pun ukhuwahnya hilang. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam urusan ibadah, kaifiyahnya tadi ada yang sumber dalilnya qat'i yang nggak boleh beda, ada sumber dalilnya sifatnya dhonni boleh beda. Yang dhonni inilah istihad. Maka kalau ada perbedaan dalam dalil dhonni istihad, kita harus tasamuh, toleran. Yang nggak boleh itu yang qat'i. Misalkan jamaah masjid lainnya mengakui setelah Nabi ada Nabi lain. Siapa nabinya? Ya nabinya PSI itu Nabi, misalnya begitu. Itu udah beda, itu nggak ada dalil qat'inya. Tetapi kalau kita bicara tentang niat, niat itu wajib. Tetapi apakah niat itu harus dibacakan dengan redaksi usolid atau cukup di dalam batin? Ini istiadiyah. Sudah, apa yang kita yakini kita jadikan amal kita, saudara kita meyakini amal juga menjadi amal mereka. Nggak salah. Jadi kalau beda dalam istiadiyah bukan berarti yang itu salah, yang kita benar, atau kita salah itu benar. Enggak, semuanya boleh. Ada satu petunjuk, ini jangankan bukan periode kita, ini periode sahabat. Jadi suatu ketika Daulah Madinah dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW itu mendapat dua doror, dua bahaya sekaligus. Dari luar negeri ada pasukan musuh, koalisi yang dipimpin oleh Mekah ingin menyerang Daulah Madinah. Di dalam negeri ada pengkhianatan dari suku yang tadinya mengikat perjanjian akan menjadi bagian daulah Islam, negara Islam yang dipimpin Nabi, yakni Bani Quraidah, suku Yahudi ini. Tadinya dia tunduk, tiba-tiba mau berkhianat. Maka Nabi SAW mengutus Imam Ali sebagai komandan pasukan untuk mengepung Bani Quraidah. Nah, saat itulah ada hadis yang terkenal tentang perbedaan yang kita harus pahami, bahwa kalau berbeda bukan berarti ada yang salah, enggak. Saat itu Nabi sudah ngumpulin pasukan, bendera dikasihkan Imam Ali, lalu berangkat. Tapi saat mau berangkat itu dikasih pesan, fala yusallunal asri ila Bani Quraidah, dan janganlah kalian sholat asar hingga kalian sampai di Bani Quraidah. Ternyata saat itu pasukan para sahabat itu pecah dua amal. Yang satu buru-buru di jamak asarnya, di jamak takdim dengan zuhur di Madinah. Yang satunya langsung berangkat, asarnya benar-benar di dekat perkemahan Bani Quraidah. Lalu semuanya datang kepada Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Mendiamkan. Artinya apa? Semua benar. Jadi sahabat saja istihad dan semua dibenarkan di hadapan Nabi. Jadi hari ini justru kita itu harus keras itu terhadap orang kafir. Hari ini misalnya harus keras kepada Amerika. Kenapa? Kurang ajar Amerika. Barang-barangnya masuk ke kita 0. Tanpa tarif kita mau masukin barang Amerika kena 19%. Ini diplomasi apa? Ini kan pengakuan bahwa kita ini bagian dari Amerika. Jadi kita kayak provinsi bagian dari Amerika. Kita ini cara belah. Satu wilayah jadi provinsinya Cina, wilayah lainnya jadi provinsi Amerika. Gak punya kita kedaulatan hari ini. Jadi kalau yang istihad begitu, Bapak Ibu, lebih baik kita saling mengerti, coba pahami. Nah, disitulah pentingnya taklim, mengaji. Karena begitu kita mengkaji lebih dalam, ternyata istihad-istihad itu ada dalilnya semua. Dan kalau ada dalil istihad itu kan kaidahnya seperti Imam Syafi'i. Aku terikat dengan apa yang menjadi pendapatku selama tidak bertentangan dengan as-sunnah. Jika ada as-sunnah datang kepadaku, maka ku campakkan pendapatku ke dinding. Ini ada yang menarik. Jadi Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu adalah hukum-hukum terdahulu, qaul kata-kata terdahulu, qaul jadid itu kata-kata kemudian. Jadi berubahnya itu karena bukan beliau pindah ke Mesir terus berubah, enggak. Karena ketika ke Mesir beliau ketemu perawi-perawi hadis. Ketemu hadis yang tadinya istihad berdasarkan Al-Quran saja, ada hadis limitatif mengatur satu hukum, ya beliau lepaskan ya tafsiran istihad Al-Quran ini, lalu merujuk hadis. Itu yang disebut dengan melepaskan pendapatku ke dinding dan mengambil as-sunnah. Nah kalau hari ini sama-sama punya dalil as-sunnah, sama-sama kerangka istihad, ya sudah kita hormati, selesai. Nah yang paling penting adalah bagaimana melindungi kaum muslimin dari kezoliman. Misalkan dari kezoliman pik 2, ini luar biasa ini. Dan saat kita bicara kezaliman itu tidak lagi hanya bicara umat Islam, siapapun yang terzalimi, karena kita Islam itu rahmatan lil alamin, maka kita bela. Makanya saya salut dengan kawan-kawan LBH AP Muhammadiyah. Turun ya, satu-satunya LBH yang turun di kasus kezaliman pik 2 hanya LBH AP Muhammadiyah, Advokasi Publik Muhammadiyah. Orang yang lainnya belum atau tidak saya nggak tahu. Sampai hari ini belum turun, yang jelas begitu. Itu semua dibela. Sampai yang non-muslim pun dibela. Kenapa? Karena korban kezaliman. Kalau kita bicara kezaliman, tidak melihat lagi dia muslim atau tidak non-muslim. Sama seperti Nabi SAW dulu, siapapun yang dizalimi, sama juga Khalifah Umar. Saat ada seorang Yahudi
ya, dizolimi, rumahnya digusur oleh satu gubernurnya Amr bin As dengan saat itu, ya dibela oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab. Jadi kira-kira itu. Jadi kesimpulannya yang pertama bahwa ibadah itu ada kesadaran karena kita ada Allah, kita adalah hamba Allah dan kita mengetahui hukum-hukum Allah, maka kita ibadah kepada Allah. Yang kedua terkait ukhuwah itu bisa ada dua, ada yang berbasis nasab, yakni silaturahim, yang kedua ada berbasis persaudaraan Islam. Itu yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Yang ukhuwah Islam itu hanya bisa dipersatukan ketika kita memiliki kepemimpinan yang tunggal tadi. Yang paling penting adalah dalam ibadah tadi tidak hanya yang mahdoh, ada ibadah lain ghairi mahdoh. Dua-duanya ini harus kita kerjakan sesuai dengan syarat. Kenapa? Karena saat kita menghadap Allah kelak, kita akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya untuk urusan sholat, bukan hanya untuk urusan zakat, bukan hanya untuk urusan puasa, termasuk riba, termasuk menutup aurat atau tidak, termasuk beristri satu atau lebih dari satu. Nah, itu akan ditanya itu. Kalau lebih dari satu dolim bahaya. Apalagi cuman istri satu dolim pula, lebih bahaya lagi nih. Jadi jangan dikira kalau yang istri 3-4 itu dolim. Enggak, istri satu pun bisa dolim ketika dia tidak memenuhi hak-hak istri dan keluarganya, ketika dalam kepemilikan rumah tangga dia tidak menjalankan sesuai dengan syariat. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Dan siapa-siapa yang menegakkan hukum selain hukumnya Allah, dia zalim. Makanya dalam urusan rumah tangga pun kalau dia tidak menerapkan syariat Allah dalam hubungan interaksi dia dan keluarganya, zalim. Apalagi dalam urusan masyarakat mengatur rakyat. Kalau dia tidak menegakkan hudud, kisos dia, ta'zir mukhalafah, mengharamkan riba, mengelola ekonomi sosial Islam, berarti dia zalim. Kenapa? Karena tidak menegakkan hukum Allah. Demikian saja kita buka termin. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Sini. Insyaallah. Kita ini mendapat ilmu yang luar biasa. Kita buka pertanyaan pada Ustaz ini. Masya Allah. Langsung satu. Kita buka 2, 3. Yang pertama, Bapak. Yang kedua, saya tulis ya, sambil saya tulis. Indonesia dari Ahmad 23 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pak Agus. Pak Agus. Lebih dekat Pak. Agus. Lebih dekat Pak. Ya, selama ini saya sering PWA dengan Rasul ya. Oh, iya. Karena saya mantan wartawan juga tuh. Ustaz, yang saya tanyakan, Anda tadi bicara tentang politik umat Islam. Dalam kondisi sekarang ini, politik seperti apa yang diharapkan umat Islam? Apakah harus berpolitik dengan melalui partai politik, atau cukup berpolitik ikut partisipasi dalam arti menyatakan pendapat atau apa? Ini di satu sisi atau di sisi lain, ini kondisi ekonomi umat Islam itu sekarang ini benar-benar, khususnya di Indonesia ya, kita ini termiskin nomor 3 di dunia warganya. Itu kebanyakan tentu saja umat Islam. Yang ditanyakan ini akan menjadi penghalang bagi partisipasi politik umat Islam di Indonesia. Kemudian halang lain yaitu sistem politik kita, pemilu, yang memang tidak lepas dari kekurangan bagi-bagi suara antar partai politik, sehingga semua itu bisa diatur. Apakah ini semua akan partisipasi umat Islam itu akan terdongkrak partisipasi politik umat Islam itu? Terus yang kedua, soal ijazah palsu. Beranak pinak ini ya. Ya, berapa? Satu cabang ABC. Singkat Pak. Kita memberikan waktu tadi. Soal ijazah palsu, Pak. Bagaimana optimisme Anda sebagai pengacara law Surya CS ya, itu bisa mencapai target yang diinginkan? Karena apa? Sistem hukum kita ini sekarang itu seperti itu. Pak Ustaz sudah tahu.
baik dengan kepolisian maupun dengan pengadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Agus. Langsung dijawab atau Tampung dulu, tampung dulu. ya? Pertanyaannya dua tapi anaknya empat. Baik. Pak pertanyaan kedua. Silakan Pak, singkat dan padat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. Lukman, Pak Ustadz. Ya. Pertanyaannya gini, Ustadz. Kalau lihat di TV kan Ustadz berani gitu ya, Ustadz. Oh. Ya. Berarti kan Ustadz juga tahu konsekuensinya, Ustadz. Ya, Nah, ya. bagaimana mempersiapkan diri, keluarga menghadapi resiko yang sangat besar. Demikian, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lukman. Yang terakhir Pak Uli, silakan. Sebelah sini. Punten. Oh, terakhir. Oh, sama. Yang ketiga, khawatir masih ada yang lain. Yang Uli, singkat padat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Pak siapa? Nama. saya lama kenal Bapak, tapi sayang Bapak belum kenal saya. Oh. Iya, iya, Pak. Iya. Nama saya Umri Supendi, alamat di Bidar ini Pak, Jamaah Masjid Nurul Huda. Baik. Pertanyaannya singkat saja dan mudah saja, gampang untuk dijawab. Melihat tayangan-tayangan video maupun di televisi, di YouTube dan sebagainya, itu tentang kasus ijazah palsu, Pak. Saya berasumsi bahwa ijazah itu palsu. Ini asumsi, Pak, karena saya tidak bisa menjustis. Dan itu sedang Bapak perjuangkan saat ini. Pertanyaan saya singkat saja. Jadi agak grogi ini. Pertanyaan saya singkat saja, sejauh mana keyakinan Bapak akan memenangkan dalam perkara ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uli. Bocoran aja Ustaz, Pak Uli ini memakai sesuatu yang palsu kalau giginya saya sinyalin palsu. Tiga dulu ya, nanti lanjut. Kalau ada waktu nanti lanjut. Baik. Baik, terima kasih. Dimulai dari Pak Agus, Pak Lukman, dan Pak Umri. Mungkin Pak Lukman dulu, walaupun nomor 2 saya dahulukan. Karena banyak juga pertanyaan seperti ini yang sepertinya kayaknya pertanyaan yang dahsyat, sebenarnya enggak, biasa aja. Begini ya, orang itu harus punya kesadaran ada kehidupan sebelum dunia, ada kehidupan dunia, dan ada kehidupan setelah dunia. Yang kedua, dia harus punya kesadaran bahwa kehidupan sebelum dunia itu ada Allah, di dunia ada Allah, setelah itu juga ada Allah. Dan kita harus juga punya kesadaran bahwa kehidupan dunia itu adalah ladang amal untuk mencapai akhirat. Makanya ada ungkapan ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia itu ladang amal, akhirat itu ladang akhirat. Maka orang itu dalam beragama harus punya ruh. Ruh itu maksudnya bukan nyawa ya, tapi ruh itu idrok silabillah. Kesadaran hubungannya dengan Allah, bahwa dia berasal Allah di dunia untuk ibadah, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya. Nah, kesadaran itu. Yang kedua, dia harus juga punya kesadaran waqi, fakta. Apa salah satu kesadaran waqi yang sederhana untuk bisa kita yakini bahwa hidup itu biasa saja? Faktanya semua orang akan mati. Itu waqi. Mau berjuang, nggak berjuang, mau pengecut, mau berani, mau munafik, mau kafir, mau beriman, mau soleh, mau taat, mau apapun, itu semuanya mati waqinya. Jadi kita tidak menganggap mati itu resiko perjuangan. Bukan. Mati itu resiko hidup. Setiap yang hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, dengan kesadaran ini kita akhirnya tidak membaca situasi dunia itu dengan ngarang, berasumsi, berandai-andai, berimajinasi. Kalau saya berani nanti pasti ditangkap. Kalau saya berani pasti istri saya susah. Kalau saya berani pasti saya nggak dapat pekerjaan. Kalau saya berani nanti proyek saya dihentikan. Kalau saya berani nanti saya nggak dapat perkara nih kalau pengacara.
Kalau saya berani, pasti nanti saya dikucilkan. Kalau saya berani, enggak, itu namanya ngarang takdir sendiri. Bahkan kita harus punya keyakinan terhadap adanya Allah itu bahwa setiap kita yang lahir di dunia ini, takdir kita, jalan hidup kita, sampai saya hadir di sini memberi ya kuliah subuh, kan ini istilahnya kuliah subuh ya, kajian subuh, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Allah yang punya catatan takdir. Ngapain kita mau nulis takdir kita sendiri dengan ngarang, nanti akan dipenjara, ditangkap dan seterusnya. Buktinya orang nggak ngapa-ngapain, nggak ceramah, nggak berani, ditangkap juga. Ditangkapnya hina lagi apa? Ditangkap lagi berzina ya dengan pelacur saat dia kongres sebuah partai besar. Dulu ada dari Papua datang ke Jakarta, ada kongres partai besar, kan saya sebut, ngamar di hotel, meninggal, mati di hotel, dikirim ke keluarganya. Malu nggak itu keluarganya? Jadi menurut saya, hidup ini bukan soal apa yang kita hadapi, tapi sikap kita terhadap kehidupan itu seperti apa. Kalau kita sudah punya sikap terhadap kehidupan, bahwa ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jaza, ya kita fokus dengan amal. Dan ketika mendapatkan resiko dengan pahala terbesar, apa coba resiko amal pahalanya paling besar? Syahid. Bahkan penghulunya syuhada itu adalah seorang laki-laki yang menyeru penguasa yang zalim dan dia meninggal karena seruan itu kan pahala yang besar. Mau punya usia panjang tapi pahalanya sedikit, sampai reot, sampai pikun, pakai tekan, tapi pahalanya cuma zikir, walaupun itu juga besar gitu loh. Jadi pandangan-pandangan itu yang membuat kita itu tenang mengarungi samudera kehidupan ini. Misalnya dalam konsep rezeki, ar-rizqu biyadillah itu maksudnya rezeki kita itu pemberian dari Allah, bukan hasil kerja kita, bukan ikhtiar kita. Jadi jangan khawatir dengan sesuatu yang sudah dijamin. Sebaliknya kita santai terhadap sesuatu yang tidak dijamin. Amal kita tidak dijamin, rezeki kita dijamin. Nah kita kebalik. Urusan rezeki kita banting siang malam, kumpulin. Urusan-urusan amal sekenanya. Giliran urusan amal, ini mah kehendak Allah. Kalau saya ditakdirkan surga ya surga, neraka. Kan kurang ajar orang kayak gini. Dia diminta oleh Allah taat dalam beramal, terikat dengan hukum syara, tapi dia mau menisbatkan kesalahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam tuh nggak berguna itu debat filsafat. Kalau kita pakai filsafat kita nggak akan beramal. Akhirnya kita juga nggak akan taat pada Allah. Kenapa? Neraka juga itu kan takdir Allah. Coba kalau Allah tidak berkehendak, saya kan nggak masuk neraka. Katanya Allah maha berkehendak. Berarti saya masuk neraka juga kehendak Allah. Kita nggak bisa melawan takdir Allah, itu kehendak Allah. Ini namanya orang nggak ada ajaran Islam seperti itu. Makanya jauhi filsafat, bahaya kalau nggak paham agama. Filsafat itu menyesatkan. Kita berusaha menjangkau zat Allah, takdir yang kita tidak bisa menjangkau, karena dimensi yang bisa kita indera itu hanyalah alam semesta dan kehidupan. Itu pun terbatas sekali kemampuan kita. Kok ini tiba-tiba mau menjangkau Allah, tentang keadilan Allah gimana, kehendak Allah gimana, seolah-olah dia bisa mengindra Allah, kan itu udah dikeluar nalar. Nah, balik lagi tadi soal keberanian tadi. Ada ungkapan yang menarik itu, keberanian tidak mempercepat ajal, sebaliknya rasa takut juga tidak memperpanjang usia. Ajal itu sudah ditetapkan, tinggal loh mau kita isi apa. Pernah satu ketika saya dianggap terlalu aktif. Orang tadi melihat saya terlalu capek, kan terlalu banyak kegiatan kalau diukur dengan yang lain mungkin gitu. Saya cuma bilang, ya Ustadz, yang Ustadz lihat dari saya itu sebenarnya baru 40% dari total 100% aktivitas yang bisa saya lakukan. Sementara kalau Ustadz meminta saya menunda-nunda, mengecilkan misalkan jadi 20%, apa jaminan saya umur saya panjang? Kan sayang kalau ternyata waktu yang pendek kita bisa maksimalkan untuk banyak amal tadi, kita mengurangi hanya karena takut resiko dengan narasikan kita perjuangan kita kan panjang, menyiapkan tuh waktu yang panjang. Memang siapa yang jamin kita hidup sampai panjang? Jadi logika-logika seperti ini membuat tentram. Jangan ngelihat yang di TV sama lihat yang di sini aja. Kita kan santai ini ngobrol-ngobrol. Bahkan ibu-ibu juga ikut mendukung saya ketika ngomong tadi, ya kan? Nikah harus informasi dulu, jangan tahu-tahu tiga gitu. Maksudnya hidup itu jangan hanya yang lihat di kamera. Atau bahkan hidup itu jangan hanya melihat apa yang di dunia. Bahkan mata kita harus sampai menjangkau akhirat. Ini satu contoh yang menarik.
Suatu ketika terjadi ujian sangat dahsyat, dan inilah kisah heroik pertama dalam dunia Islam. Jadi syahid pertama itu bukan kaum laki-laki. Ibu-ibu patut bangga nih, karena syahid pertama dalam Islam itu justru kaum Hawa. Siapa? Sumayyah. Jadi bukan Hamzah yang pertama syahid di jalan Islam, Sumayyah. Saat itu Sumayyah disiksa, ya keluarga Ammar bin Yasir. Tapi karena saat itu periode Mekah, Rasulullah tidak boleh angkat senjata karena belum punya kekuasaan. Rasulullah lewat melihat keluarga Yasir, Rasulullah hanya mengatakan, sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kelak di surga. Apa jawaban Sumayyah ketika itu? Ya Rasulullah, sungguh aku telah melihat surga itu. Jadi ada para ulama itu menafsirkan kenapa orang yang syahid di jalan Allah itu seandainya diberi usia hidup lagi, ingin syahid lagi, mati dalam membela agama Allah. Karena ketika meninggal itu tidak sakit, dia melihat surga. Sehingga rasa di dunia ini tidak terasa. Sumayyah ketika sudah melihat surga, tombak itu gak terasa. Kita pun ketika mata pikiran kita selalu orientasi di akhirat, ada kampung surga di sana, kita ingin berkumpul kepada Rasulullah dan juga para sahabat, ujian di dunia ini enteng. Enggak kelas lah diancem-ancem itu. Lo ancem mau bunuh gua mau masuk surga, sementara jalan menuju surga harus mati dulu. Bisa nggak orang masuk surga tanpa mati dulu? Nah makanya gitu loh. Makanya Bapak Ibu sekalian, pandangan seorang muslim itu harus selalu berorientasi pada akhirat. Itu yang membuat jiwanya teguh, kokoh. Nah kalau dalam konteks ibadah, istiqomah. Kenapa? Orang yang nggak istiqomah itu diantaranya dia tidak punya kesadaran akan akhirat. Dia hanya melihat di dunia. Maka ketika lupa di akhirat, dia nggak ke masjid lagi. Karena lupa, akhirnya balik ke akhirat. Dia kira dunia itu tempatnya kungku-kungku terus. Ya, akhirnya dia terlena dengan kungku-kungkunya. Itu jawaban untuk yang kedua. Pak Lukman. Nah, sekarang ke Pak Sutendi. Ijazah palsu, keyakinan untuk memenangkan perkara. Nah, pemenangan itu ada beberapa dimensi ya. Pertama, pemenangan tentang mengungkap kebenaran sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Itu insya Allah kita menang. Kenapa? Kalau orang sudah teguh bicara kebenaran, membela kebenaran, sudah, kemenangannya di situ. Yang keliru itu orang yang ada kemungkaran, dia diam. Dia udah kalah. Kedua, kemenangan dalam pengertian memberikan edukasi kepada publik tentang apa yang terjadi. Nah, itu juga bisa kita capai, kita peroleh. Nah, kalau kita kemenangan dalam ukuran hukum, ada dua kemenangan. Pertama, ukuran kemenangan bahwa kasus ini nggak bergulir lanjut, karena beratnya tantangan publik, itu juga sudah menang. Nggak jadi di penjara lah ya. Jadi bukan hanya hasil akhir. Hasil akhir, atau nanti divonis bebas gitu. Nah kalau sudah masuk di otoritas kekuasaan, memang yang menguasai bukan kita, bukan logika, tapi pegang kendali. Tapi kendali ini ketika rakyat semuanya bersuara juga dia akan keder, akan melihat gimana nih rakyat itu. Jadi yang kami upayakan itu tentang keyakinan. Tentu setiap muslim itu harus husnudzon, berprasangka baik, pasti apa yang dia urusi akan dimenangkan Allah. Tapi kalau data faktanya seperti apa, makanya ada itu beberapa orang yang menyerang saya itu dengan bahasa nih, acara nggak pernah menang, kliennya masuk penjara lah. Pengacara itu datang setelah klien itu kena soal. Jadi memang klien itu masuk penjara bukan karena pengacara, karena soalan itu. Dan soalan itu bukan karena kesalahan dia, karena kekuasaan tidak menghendaki. Jadi yang menjadi soal orang masuk penjara itu kekuasaan yang dolim, bukan pembelaan maksimal atau tidak. Gitu. Pembelaan maksimal itu dilihat dari apa? Oh, datanya bagus, argumentasinya kuat, ya, fakta-faktanya diungkap, rinciannya bagus, tidak muter-muter terus ya. Itu kekuatan dari argumentasi. Nah, bagaimana kalau nanti akhirnya kekuasaan memenangkan? Kita ada parameter kemenangan yang paling penting yang ini selalu saya cari. Itu apa? Tadi ad-dunya darul amal, yang pasti dapat pahala, menang. Orang berdiri beda dengan kezaliman saja sudah menang, apalagi berdiri beda dan kemudian melawan kezaliman gitu. Segini sajalah sederhananya. Kalau kita bicara khobar, patutkah kita berikan predikat khobar yang berasal dari Mulyono itu kabar yang sahih gitu? Kan banyak bohongnya gitu loh. Bahwa pembuktiannya nanti, ya kita lihat saja. Nah, sederhana juga kita lah. Kalau asli ngapain ijazah itu gak ditunjukin gitu loh. Dan kalau ternyata yang ditunjukin itu ternyata yang pakai kacamata itu udah banyak masalahnya ijazah itu. Begitu ya. Dan yang terakhir justru yang pertama Pak Agus. Begini Pak Agus, politik itu luas.
dan juga harus kita bagi sesuai dengan kapasitas. Kalau politik dalam pengertian yang paling urgen itu ada politik kekuasaan. Politik kekuasaan itu ada dua hal. Pertama menjadi penguasanya, yang kedua menjadi rakyat. Kalau menjadi penguasa berarti harus menerapkan Islam dalam mengelola kekuasaan. Itu politik Islam. Kalau menjadi rakyat harus mengontrol kekuasaan agar menerapkan politiknya sesuai dengan Islam. Nah, posisi kita sekarang jadi apa? Penguasa atau rakyat? Kan rakyat. Berarti harus mengontrol kekuasaan agar sejalan dengan Islam. Mengontrol itu bisa sendiri, bisa bareng-bareng. Tetapi di Al-Quran sudah diperintahkan kita untuk mengontrol kekuasaan berjamaah. Tadi ayatnya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Itu adalah ayat yang jadi dasar beberapa ormas, juga pergerakan yang menjadi dasar mereka mendirikan ormas atau pergerakan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika hendak mendirikan Muhammadiyah, dasar legitimasi mendirikannya di ayat ini, Al-Imran 104. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir, basis legitimasi dasar syariah juga ayat ini. Artinya memang harus ada kelompok. Kenapa? Kembali, kejahatan yang terorganisir tidak mungkin bisa dikalahkan oleh kebaikan yang tidak terorganisir. Apalagi kalau kejahatan itu adalah kekuasaan, ngelawan sendirian, ya kuat gitu. Tapi dalam amalan itu ada yang bisa dilakukan sendirian, ada yang bisa dilakukan bersama berjamaah. Nah, jamaah seperti apa? Aspirasi politik seperti apa yang harus kita lakukan? Aspirasi politik yang sejalan dengan Islam itu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Bukan hanya nyoblos. Kalau nyoblos itu malah melegitimasi kemungkaran. Kenapa? Orang yang dipilih pasti tidak menerapkan Islam. Berarti kita memberi legitimasi pada penerapan selain Islam. Berarti melegitimasi kezaliman. Ayatnya jelas, wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humud dzalimun. Yang zalim dapat urusan nanti dengan Allah, yang mendukung kezaliman dapat urusan dengan Allah. Kalau gitu bagaimana kita berpolitik? Kembali kepada contoh kita kaifiahnya, ya. Khitab wadhi, khitab taklifnya tadi. Bagaimana dulu para sahabat berpolitik? Nabi SAW berpolitik sampai akhirnya Nabi mendapatkan kekuasaan di Madinah. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Apakah mereka ikut terlibat dengan Darun Nadwah, kekuasaan yang dikelola oleh kafir Quraisy? Ternyata Nabi menyelisihi, minggir bersama sahabat, gak mau ikut-ikutan Darun Nadwah, gak ikut dalam kekuasaan yang dikelola oleh kafir Quraisy. Nabi terus berdakwah di tengah umat, mencari dukungan dari masyarakat, tapi dari masyarakat Makkah nggak dapat saat itu. Qadarullah justru yang mendukung dari Madinah. Maka Nabi hijrah ke Madinah, didukung rakyat, tegakkan kekuasaan Islam. Nah, masuk fase kedua. Kalau sebelumnya dakwah ya mencari kekuasaan untuk menerapkan Islam, begitu fase Madinah dakwah menerapkan Islam dalam mengatur urusan publik. Makanya saat itu Nabi ngelola pasar, kontrol pasar, dilihat ada kurma dagang. Gimana kurmanya? Iya ya Rasul, masukin tangannya. Loh kok basah yang bawa? Iya ya Rasul, harusnya kamu kasih tahu bahwa kurma ini ada yang bagus, ada yang basah, sehingga hak jamaah, orang-orang yang di pasar nggak dirugikan ketika dia beli harganya sekian dirham, dia kira kurmanya bagus semua. Begitu sampai rumah, ternyata bawahnya jelek. Kalau tahu segitu jelek kayak gini nggak jadi beli, kan itu hak publik, nggak boleh. Itu namanya Rasul melakukan hisbah, kontrol kepada hak-hak jamaah yang dilanggar oleh individu. Kemudian Rasul ada kasus orang ngaku zina, siapa? Ma'is, ditanya, bener kamu zina? Iya ya Rasul. Jangan-jangan cuma raba-raba. Tidak ya Rasul, apakah kamu zinanya seperti timba yang masuk dalam sumur? Iya ya Rasulullah, aku melakukan seperti apa yang dilakukan seorang laki-laki kepada istrinya. Oh bener, zina. Dia dirajam. Itu mimpin peradilan Rasul. Kemudian Rasul mau menyiapkan pasukan untuk Badar. Rasul ini memimpin pasukan, berarti Rasulullah itu selain Nabi juga kepala negara, menerapkan Islam dalam kehidupan publik, juga kehidupan privat. Contoh kehidupan privat apa? Sampai pada kita hadis Siti Aisyah, ketika pakaiannya ada yang terciprat mani Rasulullah, kemudian maninya mengering, cukup digaruk pakai kukunya, sudah selesai diciprati air, sudah selesai, cukup seperti itu. Ini kan luar biasa. Islam tidak hanya ngurusi privat, publik diurusi, privat dimiliki, bahkan sampai urusan sisa makanan di di mulut pun, di gigi pun ada aturannya gitu. Nah itulah maksud saya, politik kita jangan kemudian ditunggu. Kalau politik itu hanya mendukung pilkada, habis itu selesai, dukung pilpres, habis itu selesai, dukung pileg, habis itu selesai, habis itu ya
saat kita pilpres ketengi ya politisi, karib sekali dia, sampai masuk gorong-gorong sama kita. Begitu selesai kita ditinggalin. Enggak begitu politik dalam Islam. Jadi peran kita apa? Ya sesuai dengan kapasitas kita. Tapi yang jelas memang berjamaah perintahnya. Bahwa jamaah seperti apa itu dipersilahkan. Mencari jamaah, bisa jamaah DKM kalau kapasitasnya cukup, bisa jamaah partai kalau itu memang harus ke sana, bisa juga jamaah-jamaah yang lainnya. Yang jelas jamaahnya harus ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Enggak boleh masuk ke jamaah sesuai ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf gitu. Misalnya masuk ingin ya berpolitik, masuk apa? Klub apa itu yang kongko-kongko di kafe-kafe itu ya nggak masuk, bukan jamaah seperti itu ya dimaksud. Begitu, saya kembalikan kalau ada pertanyaan yang lain. Ya. Jawab. Apa ada lagi? Ibu-ibu dulu ya. Iya, kasih. Iya, iya betul. Silakan. Satu belum tentu adil ya Ustaz. Iya betul. Baik. Silakan. Ada? Pas, lewat diwakili oleh bapak-bapak. Baik. Silakan Pak. Oh, habis Pak Joni, tadi Pak Hani. Ya, Pak Hani. Silakan Pak Joni. Pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Jamil Zainal Abidin Ustaz. Zainal Abidin. Kami, saya dan mungkin mewakili teman-teman di Kabupaten adalah memberikan apresiasi yang luar biasa atas perjuangan istiqomah Ustaz. Mudah-mudahan Amin. istiqomah ini bisa ditularkan ke umat sehingga membuat suatu ukhuwah yang cukup bagus. Nah, pertanyaannya bagaimana Ustaz kira-kira memperkuat ukhuwah ini yang kurang di kita rata-rata ya di kita sehingga politik untuk menekan, mendorong untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu kurang maksimalnya karena ukhuwah ini nggak terlalu bagus gitu Ustaz. Jadi mohon barangkali konsepnya kira-kira bagaimana untuk teknisnya ukhuwah ini betul-betul bisa kita perkuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jogi. Ada lagi? Assalamualaikum. Apa ya? Pinjam di sana itu. Karena nomor 2 siapa? Dan Sati. Oh, ya udah, maaf. Pak. Di situ Pak Hadi ya Pak, sabar Pak. Pak Hadi nanti. Apa Ustaz? Ini Pak. Iya Haji Nabi. Ustaz, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan Ustaz, ini menghindari Islamfobia di masjid gimana Ustaz? Oh ya. Islamfobia di masjid ini kan ternyata masih ada terkait dengan ketakutan umat Islam itu terhadap Islam, terutama terhadap politik. Antum tadi telah menerangkan bahwa di masjid itu hanya tidak sekedar istiqomah menjalankan ibadah mahdoh, ghairu mahdohnya juga terhadap politik. Nah, kaitannya dengan apa yang sudah terjadi saat ini di negara kita ini kan tidak lepas dari bagaimana kita memilih seorang pemimpin negara. Nah, fenomena sekarang keadaannya ada figur baru. Ustadz mungkin bisa bagaimana mengarahkan kita ini sebenarnya udah tahu tapi bicara tentang materi-materi fikih ibadah, kemudian hal-hal yang masih ya sebenarnya dulu masa-masa kecil itu udah kita pelajari, diulang lagi. Dan itu sebenarnya tidak salah juga, tetapi bagaimana pemberian pengetahuan supaya intelektual jamaahnya juga hidup, bisa ada kecerdasan di situ, bagaimana Ustaz? Baik, sudah ditangkap pertanyaannya. Yang Ketiga mana? Tiga tadi.
Ya sekalian 4 nanti ya Bapak satu lagi. Kalian Pak ini ya Pak, ini Pak. Pertanyaannya langsung ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, dalam pemimpin itu harus Pak sama pemimpin. Karena pemimpin itu diberikan amanah dan berambil istilahnya. Bagaimana dengan kondisi sekarang Pak? Pemimpin kita itu kan tidak amanah. Bapak Ustaz bilang ada sisa palsu dan juga jalan pramuka atau ada yang tidak kepada rakyatnya yang tidak benar. Opsi merajalela. Itu bagaimana Pak sikap kita sebagai umat Islam untuk mengatasi yang seperti itu Pak? Baik, terima kasih. Monggo Pak Ali. Yang ketiga tadi Pak siapa nggih? Belum muncul namanya. Terima kasih. Pak Open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Hani. Saya hanya menanyakan masalah syariat Islam secara kafah di dalam negara kita yang demokrasi. Padahal demokrasi bukan dari Islam ya. Artinya bagaimana kita menerapkan syariat Islam secara kafah di negara kita yang demokrasi. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya. Dimulai dari yang terakhir ya, Pak Ani ya. Jadi begini, tadi saya sudah jelaskan dalam ibadah itu ada khitabu taklif, ada khitabu wadhi. Ada tata caranya, ada penyempurnaannya seperti apa, hukum syara'nya seperti apa. Misalkan tadi, apakah kita status ya berhukum Islam secara kafah itu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram gitu. Kalau kita perhatikan dari sejumlah dalil baik Al-Quran maupun Al-Hadis itu kan jelas mengikuti seluruh syariat Allah secara kafah, disebut dalam Al-Quran udkhulu fi silmi kafah, ini hukumnya wajib. Nggak boleh kita mengimani sebagian ayat Al-Quran dan mengkufuri yang lain. Iman kita kewajiban sholat, kita kufur terhadap haramnya riba misalnya begitu. Berarti Islam kafah menyeluruh, semua syariat ditegakkan, itu hukumnya wajib. Nah, yang kedua, bagaimana kaifiyah tata cara Islam yang kafah ini? Ya, kita lihat contohnya Nabi, contohnya para sahabat yang Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha pada Allah. Jangan mencontoh Montesquieu. Aneh kita ini kan, ngaku umatnya Nabi, ikuti Montesquieu. Montesquieu kan terkenal dengan trias politikanya. Kekuasaan eksekutif, yudikatif, legislatif. Eksekutif itu pelaksana undang-undang, yudikatif itu yang mengadili pelanggar undang-undang, legislatif itu yang membuat undang-undang. Dalam Islam kekuasaan itu nggak dipisah-pisah. Semua dulu zaman Nabi otoritasnya ada pada Nabi. Otoritasnya pada khalifah. Khalifah itu dia memegang kekuasaan legislatif karena khalifah yang punya wewenang mentabani, mengadopsi undang-undang dan peraturan lainnya. Yang kedua, khalifah itu juga yang melanjalankan negara, kekuasaan, berarti dia eksekutifnya. Yang ketiga, khalifah juga yudikatif yang mengadili. Walaupun dalam konteks mengadili, khalifah bisa lakukan sendiri, bisa juga mengamanahkan, mendelegasikan pengadilan itu kepada al-qadha, lembaga peradilan. Jadi kalau lembaga peradilan mengadili itu sebenarnya mendapat kewenangan dari khalifah karena didelegasikan. Karena itulah ya yang mengangkat qadhi di dalam Islam itu adalah khalifah. Kaifiyahnya seperti itu. Dan dalam konteks legislasi, khalifah mengadopsi undang-undang itu dari syariat. Pertama, khalifah melihat Al-Quran, bagaimana menghukumi. Kalau nggak ketemu, Al-Hadis, bagaimana menghukumi. Kalau nggak ketemu, ijma' sahabat, bagaimana menghukumi. Kalau tidak, baru kita lihat ada nggak di sana kiasnya, ilatnya. Al-illatu ta'arudu ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Ilat itu mengikuti objek yang diilati, ada atau tidaknya. Jika ilatnya ada, hukumnya ada. Jika ilatnya tak ada, hukumnya tak ada. Contoh, ketika sholat Jumat kan ada seruan. Idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika diseru kepada kalian sholat Jumat, maka segeralah zikrullah, mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Ayat ini kan hanya memerintahkan meninggalkan jual beli kalau ada azan sholat Jumat.
tidak memerintahkan meninggalkan bertani, nelayan, bekerja dan yang lainnya. Tetapi di sini ada ilatnya yang diistimbat. Apa ilatnya? Melalaikan sholat. Karena tinggalkan jual beli itu agar bisa zikrullah. Kalau tetap jual beli berarti melalaikan zikrullah. Jadi segala hal yang melalaikan pada zikrullah pada sholat Jumat, yang melalaikan pada perintah untuk menjalankan sholat Jumat, maka harus ditinggalkan. Ilatnya apa? Melalaikan dari zikrullah, melalaikan dari sholat Jumat. Jadi ilat daripada melalaikan dari zikrullah ini bisa berlaku pada jual beli juga pada aktivitas yang lain. Kita lihat, kalau cari ikan, melalaikan sholat Jumat nggak? Melalaikan, ya harus tinggalkan. Kerja di pabrik, melalaikan sholat Jumat nggak? Ya lalaikan, harus tinggalkan. Nah, ini kalau sistem Islam kaifiyah rinciannya seperti ini. Kalau demokrasi enggak. Ini halal haram enggak cari Al-Quran, enggak cari hadis, tanya wakilnya rakyat. Rakyat, gimana? Tambang kita halal enggak diserahkan kepada korporasi? Halal, jedok. Nah, akhirnya apa? Kekayaan alamnya mensejahterakan oligarki. Kenapa? Di dalam sistem demokrasi ngambil syariat itu bukan syariat Allah, syariat manusia, hawa nafsu. Manusia yang terbanyak itu dianggap benar, padahal di Al-Quran tegaskan yang banyak itu belum tentu benar. Bahkan banyak kemenangan Islam itu dimenangkan orang yang sedikit. Kalau Al-Quran katakan wa halallahu bai'a wa harrama riba, seluruh penduduk bumi mengatakan riba halal, ya tetap haram. Tapi kalau gunakan demokrasi ya jadi halal. Kenapa? Mayoritasnya mengatakan halal gitu. Jadi dari sana kita nggak mungkin bisa berislam kafah kewajiban tadi ya. Kalau kita wali, tata cara menyempurnakan, menegakkan ya Islam kafah itu dengan demokrasi, nggak nyambung. Sama tadi loh, kewajibannya sholat, kita tuh taklifnya sholat wajib. Kaifiyahnya kita tidak mengikuti contohnya Nabi. Ada wudu dulu, membersihkan hadas, menutup aurat itu kan. Baru rukunnya juga diawali takbiratul ihram, diakhiri salat. Ada rukunnya terlepas satu saja, berarti batal sholatnya. Kita nggak ngikuti, ya batal sholatnya. Islam kafah juga nggak ngikuti, ya batal Islam kafahnya. Akhirnya bukan Islam kafah, Islam prasmanan, Islam campur baur. Bahkan ketika campur baur justru Islamnya menjadi tertuduh. Kalau ada kesalahan seolah-olah Islam tertuduh jelek, padahal karena nggak diterapkan secara menyeluruh gitu loh. Contoh hari ini kenapa kemiskinan merajalela? Ya karena kekayaan alam tidak diatur sesuai dengan syariat Islam. Coba kalau al-milkiyatul amah, tambang-tambang dikelola oleh penguasa, hasilnya dikembalikan ke rakyat, bukan dikelola oligarki. Hari ini kan tambang-tambang yang kaya raya, siapa yang kaya raya dengan tambang kita yang luar biasa? Erick Thohir, Luhut Panjaitan, mereka-mereka yang kaya raya dari tambang kita. Padahal kalau dikelola dengan Islam nggak boleh itu. Batu bara dikuasai oleh Luhut Binsar Panjaitan, harus istilah sekarang harus BUMN, hasilnya kembali kepada rakyat. Bagaimana kalau belum ada duit? Biarin aja. Kalau nggak ada duit, negara masih kosong duit, biarin batu bara itu jadi deposit untuk warisan anak cucu kita, ketimbang hari ini dihabiskan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Itu Islam itu. Nggak bisa kalau kafah. Kalau apa? Undang-undangnya dibuat oleh DPR. Kenapa? DPR asal ada duit di DPR, dia bikin undang-undang, ketok palu, undang-undang minerba, semua bisa mengelola tambang. Akhirnya siapa? Yang punya cuan yang bisa tambah kaya raya, karena hanya yang punya cuan yang bisa mengelola tambang, dan ketika dia punya cuan, mengelola tambang, tambah kaya raya dia. Kayak kebagian apa? Kerusakan ekologi, lingkungan, kesehatan, polusi, jalan jadi rusak. Bangun jalan dari APBN seolah-olah untuk rakyat, ternyata untuk akses tambang. Itu nggak bisa kafah kita. Itu ya Pak, nanti rinciannya mungkin session yang lain. Intinya kaifiyahnya juga harus mengikuti Islam. Nggak bisa kita berharap Islam kafah, kaifiyah tata caranya ngikuti Montesquieu. Harus ikut Nabi. Kalau kita umatnya Nabi, ngikuti Nabi, jangan ngikuti Montesquieu. Dibagi-bagi kekuasaan, trias politika, nggak bener itu. Yang kedua, patuh kepada pemimpin. Jadi begini, memang kita itu ada perintah mentaati pemimpin, tapi ada syarat dan ada pentaksis. Ya, atiullaha wa ulil amri minkum, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taati Allah dan Rasulnya dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Maksudnya pemimpin-pemimpin di antara kalian yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia tidak taat pada Allah dan Rasulnya, membangkang pada syarat Allah dan Rasulnya, dia tidak perlu ditaati. Perintahnya apa? Dimuhasabahi, dikoreksi, didakwai.
Kenapa? Ada hadis Nabi yang mentaksis perintah yang am tadi ya. Ini kan perintah am. Ada pentaksis, ada syarat. La ta'ata fi mahlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dia bermaksiat kepada Allah. Jadi walaupun dia khalifah, mau dia gubernur, mau dia presiden, mau dia raja, ketika perintahnya maksiat kepada Allah, misalkan perintahnya menghalalkan riba, nggak ada ketaatan kita. Karena walaupun dia khalifah, walaupun dia raja, walaupun dia perdana menteri, walaupun dia presiden, kalau dia maksiat kepada Allah, status dia itu tetap makhluk. Nggak ada ketaatan kita kepada makhluk yang maksiat kepada Allah. Walaupun dia orang biasa, petani biasa, pekerja buruh biasa, tapi dia mengajak kepada ketaatan kepada Allah, dia menyeru kita untuk ikut, ya kita taati. Karena ketaatan kita bukan karena statusnya, tapi karena taat pada Allah. Begitu. Jadi jangan kemudian taklid buta, semua yang dari pemimpin ditaati. Sebaliknya juga tidak semua yang dari pemimpin kita ingkari. Apa kewajiban kita? Kalau yang sudah benar kita diamkan, kita jalankan. Kalau yang keliru kita ingatkan. Gak ada juga perintah kita kalau sudah benar, yuk kita puji-puji pemimpin. Gak boleh, dalam Islam gak ada perintah memuji-puji pemimpin. Meskipun khalifah gak boleh dipuji-puji. Yang ada perintahnya taati. Taati apa? Jalanin aja sudah. Tapi kalau keliru, muhasabah, mengoreksi. Itulah ada kaidah kewajiban kita sebagai rakyat melakukan apa yang disebut dengan muhasabah lil hukam, mengoreksi penguasa. Nggak boleh penguasa yang zalim kita diamkan. Bagaimana menghindari Islamofobia? Nah, ya Islamofobia itu dilawan dengan tadi Islam kaprah, tadi menjelaskan Islam menyeluruh agar tidak salah kaprah. Contoh salah kaprah. Oh, kalau syariat Islam diterapkan ada hukum potong tangan bagi pencuri. Sekarang kan pencuri banyak. Wah, kalau Islam diterapkan di pinggir jalan tangan-tangan orang dipotongin semua. Ini orang nggak paham nih. Islamofobia akhirnya harus dijelaskan. Sebelum menerapkan hukum potong tangan, bahwa seluruh rakyat basic need-nya sandang, pangan, papan itu harus dijamin oleh negara. Dengan cara apa? Pertama, negara menerapkan hukum-hukum nafkah bagi warga negaranya. Siapa yang punya laki-laki tanggung jawab nafkah, dia didorong oleh negara untuk bekerja untuk menanggung nafkah dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya. Kalau dia tidak punya kerjaan, negara menciptakan lapangan kerja. Agar apa? Laki-laki yang menanggung nafkah bisa bekerja, memperoleh penghasilan, bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan basic need. Gitu. Yang kedua apa? Memerintahkan kalau dia nggak bisa bekerja menanggung nafkah, cari keluarga lainnya. Ini ada keluarganya kaya raya, ada keluarga yang lain miskin, nggak ada yang ngurusi. Dia nggak peduli, padahal dia punya kewajiban menurut syara. Kan kewajibannya itu kan berpindah kepada dia. Contoh nih, orang tua punya kewajiban menafkahi anaknya. Ketika orang tua itu lemah, tidak punya daya, anak ini sudah gantian punya kemampuan, gantian tanggung jawab nafkah orang tuanya digantikan ke anaknya. Nggak boleh ada orang tua terlantar sampai dipungut orang, taruh panti jompo, sementara anaknya kaya raya. Nah, ini negara memerintahkan anaknya, kewajiban. Kalau dijalankan salah, kalau tidak disanksi melalui pengadilan. Sebulan sekali kamu harus ngasih orang tua ini sekian. Itu tanggung jawab Islam. Kalau semua hukum-hukum nggak bisa, misalnya dia udah miskin, nggak ada orang lain, nggak ada yang nanggung jawab nafkahnya, negara turun tangan dengan memberikan apa yang disebut dengan iqta'ud daulah, santunan dari negara kepada rakyatnya. Karena kewajiban basic need ada negara, bukan DKM. Makanya DKM itu ngurusinya sangat terbatas. Nggak mungkin DKM bisa ngambil alih tanggung jawab negara. Paling DKM bisa menyediakan kopi, teh, nggak mungkin menyediakan sembako setiap hari untuk seluruh rakyat. Karena tanggung jawab memang negara, bukan DKM. Tapi kalau sudah ada itu sudah terjadi, orang ini tetap nakal, nyuri. Ya dulu nyurinya karena apa? Karena lapar. Enggak juga dipotong tangan. Jadi kalau keadaannya sudah seperti itu, kira-kira masih ada yang nyuri nggak? Kan nggak ada. Kalaupun ada kan berarti anomali, sesuatu yang aneh gitu loh, kasuistik. Kalau hari ini kan enggak. Justru kejahatan itu kan sudah menjadi umum gitu, bukan anomali. Karena apa? Syariat nggak ditegakkan tadi. Yang punya kewajiban abai, negara. Punya kewajiban jawab nafkah rakyatnya abai. Tapi giliran, ini saya dapat curhatan pengusaha, Pak. Saya ini Pak, dulu membangun bisnis itu negara kagak ikut campur tangan Pak. Nggak pernah datang, saya bangkrut nggak pernah datang. Nggak pernah ngasih konsultasi. Begitu saya agak naik dikit pendapatan, datang itu petugas pajak minta bagian.
Ya karena sistem dolim seperti ini gitu. Jadi banyak kejahatan gitu. Nah makanya kenapa Islamophobia muncul? Karena tidak melihat bahwa hukum potong tangan itu ada hukum yang lain juga yang diterapkan yang memustahilkan orang mencuri. Tapi kalau tetap mencuri ya wajar. Dan itu ada syarat. Pertama, dia harus memenuhi nisab. Kalau mencurinya kurang dari 1/4 dinar, hanya nyuri permen, nyuri ini ya nggak dipotong tangan. Kan kadang-kadang pikiran, waduh, nanti nyolong permen potong tangan. Enggak, ada nisabnya. Batasan minimum nilai yang dicuri agar dia kena potong tangan. Yang kedua, tidak ada ilat. Tidak ada ilat itu tidak ada mencuri karena lapar. Kalau karena lapar nggak apa-apa, dihentikan hudud itu boleh. Dan yang paling penting apa? Di dalam Islam penerapan sanksi tadi ada dua filosofis, jawajir dan jawabir. Jawabir itu penebus dosa agar di akhirat tidak dihukum. Karena itu orang di dalam sistem Islam datang ke pengadilan itu ada minta dihukum oleh pengadilan itu ada. Kenapa? Karena dia ingin dibersihkan di dunia agar di akhirat tidak mampir di neraka. Siapa contohnya? Maiz dan Wamidiyah. Kalau zaman sekarang loh, Maiz itu nggak bisa disanksi itu, karena dia tidak punya dua alat bukti. Buktinya cuma pengakuan. Ditanya yang zina, coba tanyain sahabat yang diajak zina, ngaku nggak? Nggak ngaku. Si perempuannya nggak ngaku, nggak dizina, nggak dirajam. Padahal kalau dalam konteks itu kan mustahil dia zina sendirian. Dan dia hanya ngaku, kan cuma satu alat bukti, padahal minimum 2 alat bukti kalau kuhab. Dalam Islam pengakuan sudah cukup. Kenapa? Orang tadi ingin dibersihkan, dan ketika Maiz meninggal, Rasul katakan Maiz sudah terbang bersama bidadari. Subhanallah, indahnya hukum Islam. Penebus dosa. Hari ini banyak pencuri dihukum 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun. Apakah dosanya bisa hilang? Enggak, di akhirat tetap mampir di neraka. Karena hudud Allah pencurian itu potong tangan, bukan penjara, bukan denda, bukan tugas sosial, bukan hukum yang lain. Limitatif, makanya disebut hak Allah, potong tangan. Ya hudud itu ada mencuri potong tangan, berzina dirajam, meninggalkan agamanya murtad dibunuh, apalagi itu hudud. Nah kalau kita jelaskan ini kan jadi orang nggak akan ada Islamophobia. Nah karena itu kalau terkait DKM ya diatur saja, yang fikih tetap ada, yang politik yang dalam konteks syariat tetap ada, nggak harus politik semua, jangan juga, karena fikih ibadah penting. Jangan sampai anak-anak kita udah gede nggak ngerti, cara wudhu saja nggak ngerti, ya cara membersihkan toharoh saja nggak tahu, penting itu. Jangan dianggap dalam syariat Islam ada yang nggak penting, jangan. Semuanya penting, tinggal diatur proporsional. Dan bukan hanya masih tempatnya madrasah kita, justru keluarga itu madrasatul ula. Jangan semua menggantungkan ke masjid, ke sekolah. Keluarga itu menjadi madrasatul ula. Dan yang terakhir Pak Zainal Abidin, Pak Joni ya, bagaimana membuat ukhuwah, bagaimana agar satu, bangun praduga husnuzon kepada saudara kita. Tadi ada ayat, saya lupa ayat apa tadi ya, wala tajassasu, jangan nginteli, jangan nyari-nyari salah saudara kita, jangan gosipin saudara kita. Itu sama saja makan bangkai. Nah karena nginteli, suuzon, nyari-nyari salah, itu yang membuat ukhuwah jadi jelek. Belum ketemu saja kita udah berpraduga, padahal sebenarnya nggak ada yang kita sangka-sangka tadi. Yang kedua, dalam konteks Islam, hukum-hukum syaraknya ini ada 4 kaidah ya sebenarnya bisa kita pakai kalau ada perbedaan. Yang pertama, kuatul dalil. Kalau ada dalil lebih kuat, kita ambil yang dalil lebih kuat, walaupun tidak mengesampingkan pendapat yang lain. Ada salah satu, yaitu adalah demi menyatukan kesatuan pendapat, boleh kita meninggalkan pendapat kita untuk mengikuti kesatuan kaum muslimin. Dan yang paling penting, kalau ada imam itu amrul imamu yarfa'ul khilaf, perintah imam meniadakan perbedaan. Contoh dia, boleh meninggalkan ijtihad kita demi kesatuan pendapat kaum muslimin. Misalnya nih, saya pakai kunut, begitu saya makmum di Masjid Muhammadiyah, saya meninggalkan kunut saya. Bahkan kalau saya diminta imam di Masjid Muhammadiyah, saya tidak pakai kunut. Ini demi ukhuwah, karena boleh meninggalkan ijtihad kita demi ukhuwah. Wong pakai kunut gak pakai kunut itu boleh pilihan, tapi kalau kita tidak bersama saudara kita yang nggak pakai kunut, ya kita kembali ke apa yang kita adopsi. Ini contoh yang sederhana. Di hal yang lain ini banyak yang seperti ini, yang sebenarnya kita bisa tinggalkan pendapat kita demi kesatuan ukhuwah. Cuman kita kekeh tadi pendapat ya, kalau nggak sama dengan kita berarti beda, ini lawan, bahkan musuh. Aduh, musuh itu yang jelas Israel, Amerika, kemudian Cina, itu jelas itu loh. Kayak kemarin
perang Iran sama Israel, udah sibuk nyari-nyari salahnya Iran. Giliran perang Ukraina dengan Rusia, langsung semua sorak-sorak, hurrah, dukung semua ke Rusia. Padahal Rusia itu yang membantai saudara kita di Suriah. Dan saat di Suriah, Rusia koalisi dengan Amerika membantai saudara kita yang saat itu dizolimi oleh Bashar Assad. Jadi Sunni Syiah ini juga pecah belah, nggak ada ukhuwah ya. Gara-gara apa Sunni Syiah? Kalau sudah wal jamaah atau tidak? Ya memang orang Syiah ada yang menyimpang. Oh, memangnya Sunni nggak ada yang menyimpang? Sunni juga banyak yang menyimpang. Bahwa di Syiah ada yang menyimpang, iya, tapi yang lurus ya tetap ada. Dan kita jangan mencari yang menyimpang. Dan dulu, zaman dulu, Imam Ja'far, itu mazhabnya mazhab Syiah, itu pendapatnya juga diambil oleh ulama-ulama Sunni. Nggak ada masalah gitu loh dulu. Cuman beda metodologi pengambilan. Misalkan kalau hadis di Syiah itu diambil secara riwayat dari turun-temurun dari imam mereka. Kalau kita kan ikuti imam hadis ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian ada juga Imam Ahmad, itu kan meriwayatkan hadis walaupun nggak banyak Imam Syafi'i. Dan pentafsir hadis Imam Bukhari, Muslim, Nasai dan seterusnya. Jadi carilah apa yang sama, yuk kita perjuangkan yang sama. Dan sudahlah, kalau ada perbedaan itu anggap ijtihadiyah, dan kita harus apa? Besar hati dengan perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah. Itu yang akan menguatkan ukhuwah. Demikian dari saya. Alhamdulillah. Baik yang dirahmati Allah. Iya. Dan jadi kalau kita semua untuk menjaga, meningkatkan istiqomah kita dalam beribadah dan menjaga ukhuwah antara kita, terkecil keluarga dan dari sini khususnya jamaah turun bulan. Nanti setelah doa Ustaz, kita bersama. Setelah itu kita berani sama-sama. Baik, kita doa bareng-bareng ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan li'atin ya'lamu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa 'afiyatan fi jasadi wa sihhatan fi badani wa jilatan fi 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyati rabbi hab li minas salihin. Rabbana iftah baina wa baina binuril Qur'an ya Allah anta khairul fatihin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani فأنا أعطيك وأنا على أهلك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أقول لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إني عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر إخواننا في الشام اللهم انصر إخواننا في اليمن اللهم انصر إخواننا في إيران اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في بلاد المسلمين وفي كل مكان اللهم اجعل دولة إسلامية كريمة التي تعز بها الإسلام وأهله وتضل بها الكفر والطغيان وأهله اللهم اجعل بلاد المسلمين خلافة رشيدة على منهج النبي التي تطبق شريعتك وسنة نبيك اللهم ارحمنا بالتوفيق والهداية اللهم ارحمنا بإقامة الخلافة اللهم ارحمنا بتطبيق الشرع برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.